Assalamualaikum, selamat datang di Server Coding. Pada kali ini kita akan membahas praktikum data mining, yaitu klasifikasi KNN. Di mana sebelum kita masuk ke dalam praktikum, alangkah baiknya kita memahami pengertian dari apa itu KNN. Nah, KNN sendiri itu merupakan singkatan dari Nearest Neighbor, yang merupakan algoritma supervised learning, di mana hasil dari instan yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga yang terdekat. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Nah, algoritma Kernel-Neighbor merupakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, pastikan di sini kita sudah mengunduh untuk praktikum, kerangka dari praktikum ini, dan selanjutnya ada dataset. Nah, jika teman-teman belum mengunduh, bisa dicek di dalam deskripsi di video ini. Oke, selanjutnya kita akan gunakan Jupyter Notebook. Oke, kita tunggu sampai browser menampilkan halaman homepage. Nah, seperti ini. Kita upload. Kita cari untuk file notebook. Nah, lalu kita upload ya. Selanjutnya kita juga akan upload untuk datasetnya. Nah, setelah diupload kita cari nih untuk praktikum data mining KNN. Nah, di sini kita akan masukkan nama, npm, dan kelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan melakukan import library yang akan kita pakai. Yang pertama ada NumPy, ASNP ya. Selanjutnya ada Pandas, ASPD, dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan standar scalar ya. Preprocessing, import, selanjutnya standar scalar. Selanjutnya from. Di sini kita akan lakukan train test split. Kita panggil scalar, diikuti dengan model selection, lalu import train test split ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita juga akan mengimport dari library matplotlib. As plt, kita buat plt. Dan kita akan panggil library dari Neighbor classifier, yaitu from scalar neighbor. Di sini kita tambahkan huruf H.
import classifier. Nah, from selanjutnya kita akan tambahkan satu lagi, yaitu akurasi score. Matrix import akurasi score. Nah, seperti ini. Kita coba run. Oke, selanjutnya pada langkah kedua atau tahapan kedua, kita akan masukkan di sini terdapat keterangan, yaitu simpan data ke dalam variabel df npm. Nah, nanti saya akan menggunakan npm saya sendiri. Selanjutnya di sini variabel bebas ke dalam x dan y. Oke, caranya kita akan buat variabel df diikuti dengan npm. Oke, di sini terdapat error nih, pre-processing. Coba kita cek. Pre-processing echelon. Nah, di sini kita butuhkan pastikan standar scalar ya. Coba kita jalankan kembali. Oke, sudah tidak ada error. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan variabel. Kita akan panggil pandas atau pd ya, read csv. Kita akan panggil datasetnya yang tadi, social network ads ya, .csv. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, berhasil. Selanjutnya kita buat variabel x diikuti dengan npm, lalu tf npm drop, dimana kita akan panggil purchase dan gener ya di dalam dataset, lalu diikuti dengan axis. Nah, di bawahnya kita akan panggil atau tampilkan ya dengan menggunakan head. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan dari data, yaitu ketika kita purchase dan gender ya. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat variabel y diikuti dengan npm. Selanjutnya df diikuti npm, lalu kita akan panggil purchase. Nah, seperti ini. Kita akan tampilkan kembali menggunakan head. Jalankan. Nah, seperti ini. Jika kita lihat untuk datasetnya, nah di sini terdapat gener dan purchase ya. Jadi yang kita panggil tadi gener dan ini. Nah, untuk langkah ketiga kita akan membagi dataset menjadi data train dan data testing.
Nah, caranya kita akan buat suatu variabel ya. Coba kita, nah, jadi di tahap 7 ini kita akan buat variabel x, misalnya x train, karena kita melakukan training, lalu x test, lalu diikuti y train, y test, seperti itu. Selanjutnya ini akan kita isikan dengan menggunakan train, test, split, diikuti dengan variabel x. Seperti ini. Y. Dan kita akan masukkan dari test size. Kita berikan nilai misalnya 0,2 ya. Lalu kita gunakan random state dengan nilai 0. Coba kita running, pakai error. Oh, tidak ya. Nah, di bagian langkah keempat ini kita akan melakukan standarisasi normalisasi skala data untuk mempersiapkan algoritma KNN. Nah, di sini kita akan menyimpan nih fungsi standar scalar ke dalam variabel scnpm. Bagaimana caranya? Kita akan buat nih variabel sc diikuti dengan npm ya. 4059 seperti ini. Kita akan panggil standar scalar. Selanjutnya kita akan menampilkan data tes yang sudah dilakukan fungsi perubahan skalar. Nah, untuk tes sendiri kita akan gunakan variabel x train diikuti sc 119.059 lalu with transform ya, form x train. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan melakukan testing, yaitu kita panggil variabel x test. Ini sama sc lalu menggunakan transform form test x test. Nah, coba kita jalankan. Oke, berhasil jalankan. Nah, di dalam langkah kelima ini kita akan memilih nilai K. Nah, simpan hasilnya saat dalam variabel ir_npm. Nah, kita akan buat nih suatu variabel dengan nama ir diikuti dengan npm. Nah, untuk menyimpan hasil ya, kita tentunya harus menggunakan seperti ini, array ya, array kosong. Jadi nanti akan menyimpan data nih. Kita run. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan suatu perulangan dengan menggunakan for. Kita buat misalnya i in range. Nah, di dalam range ini kita masukkan ya untuk nilai 1 10. Nah, knn kita panggil nih library dari Nextboard. Classifier ya. Classifier, oke.
Nah, di sini kita akan panggil variabel tersebut, lalu kita akan gunakan metode feed. Selanjutnya xTry, kita akan try ini dan juga yTry. Nah, selanjutnya di sini kita akan predict knn, lalu diikuti predict x test. Nah, seperti ini. Kita akan panggil variabel ir 119.409 pen. Kita akan simpan datanya, numpy min nah di sini y test, melakukan testing. Coba kita run. Oke, di sini terdapat error. Nah, di sini kita cek naik. Oh, di sini kurang huruf H. Kita jalanin kembali. Oke, di sini masih error. Coba kita hapus untuk spasinya. Kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil nih. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan visualisasi metode elbow. Nah, caranya kita gunakan atau panggil plt figure. Nah, di dalamnya kita masukkan fig size. Misalnya 10,6 ya. Hanya plt plot range 1 sampai 40. Nah, kita akan panggil lagi variabel dari ir 909. Kita akan tambahkan color, misalnya yellow. Line style kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan marker. Dengan O ya. Marker face color. Kita beri warna hijau dan kita akan tambahkan size. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan title. Versus misalnya dengan value ya untuk titlenya. Nah, kita akan kasih label. Caranya kita X label. Nah, di dalam X. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan label lagi untuk Y label ya. Misalnya error red. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, di sini kita sudah berhasil nih untuk menjalankan. Nah, di sini untuk title-nya error red versus ke value. Seperti ini.
Selanjutnya langkah ke-6 kita akan membuat dan melatih model. Nah, di sini ada K sama dengan 1. Kita akan gunakan K1 ini untuk menyimpan fungsi dari Connect Backbone Classifier ke dalam variabel KNN NPM. Oke, caranya kita akan buat suatu variabel baru nih, KNN 9059 ke Neighbor. Nah, classifier. Nah, di dalamnya kita akan panggil variabel nNeighbor dengan nilai 1 ya. Kita akan lakukan feed dari variabel KNN ini. Feed, lalu X train, Y train, seperti ini. Coba kita jalankan. Neighbor classifier. Oke, sudah muncul. Selanjutnya di sini kita akan simpan pada prediksi variabel pred K1 npm. Sebentar, kita coba running kembali. Oke. Caranya kita akan buat lagi variabel pred K1 diikuti dengan npm. Lalu kita akan memasukkan KNN. Kita akan lakukan prediksi. Prediksi ini di sini prediksi, kita akan predik dengan misalnya x test. Nah, seperti ini. Run. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat prediksi, langsung kita untuk melihat hasil prediksi ya. Jadi kita akan langsung saja untuk melihat hasilnya. Kita print. Misalnya akurasi skor ya. Jadi kita akan melihat untuk skor dari akurasinya. Kita akan panggil tadi variabel seperti ini. Coba kita lihat akurasinya. Nah, untuk akurasinya sendiri ini 0,925 ya untuk hasilnya. Dan kita lanjut ke bagian evaluasi hasil model dengan K1. Nah, pertama kita jalankan dulu nih script ini. Selanjutnya kita akan lakukan print untuk melihat dari conversion matrix. Coba kita jalankan. Nah, di sini untuk hasil dari conversion matrix yaitu 56, 2, 4, 18 ya. Dan di sini kita akan report nih untuk hasilnya. Kita akan report kasih file report y test pred. Nah, di sini diikuti dengan npm. Oke. Oke, di sini kita pastikan untuk variabelnya sudah benar. Nah, di sini
angkanya besar. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk hasilnya sudah muncul untuk akurasi. Dan selanjutnya pada bagian kalimat kita akan panggil variabel knn. Next more classifier. Dengan nilai 5 ya. Kan tadi kita memasukkan untuk nilainya 1 karena K1. Nah, di sini kita akan masukkan dengan nilai 5. Selanjutnya knn. Lakukan fit x prime y prime. Seperti ini. Jalankan. Sini terdapat error nih. Coba kita copy saja dari sini. Kita ganti menjadi 5. Nah, sudah. Di sini kita juga akan melakukan prediksi K5 akan membuat variabel baru nih. Ikuti dengan npm. Lalu kita lakukan prediksi. Kita ulangi untuk perintah sebelumnya ya. Xtest. Dan kita akan print juga akurasi untuk skornya. Akurasi skor. Nah, di sini kita akan panggil variabel yang barusan, yaitu print K5 npm 29 seperti ini. Oke, di sini error K5 sini kita salah memasukkan npm. Coba jalankan kembali. Nah, untuk akurasinya ini 0,9625. Apakah sama? Oke, berbeda ya teman-teman. Nah, pada tahapan terakhir kita akan melakukan evaluasi dari hasil model K5 ya. Caranya kita akan lakukan print. Di sini kita menggunakan conversion metric kembali. Matrix Y. Lalu kita panggil K5 npm. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, untuk hasilnya 562121 Nah, tentunya berbeda ya untuk hasilnya. Dan yang terakhir kita akan melakukan print classification report. Kita akan menampilkan report classification ya. Classification report. Nah, seperti ini.
lalu kita panggil read K5 npm seperti ini, kita jalankan. Nah, ini untuk hasil dari classification report di dalam model K5. Oke, untuk pembahasan mengenai praktikum data mining klasifikasi KNN sudah selesai, teman-teman. Jika menyukainya bisa share video ini, like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.